air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak Ibu sekalian. Kita mulai acara pagi hari ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bangil, Bapak Ahmad Samsul Hadi SPD MSI. Yang kami hormati seluruh Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bangil, Bapak Ibu K3, Bapak Ibu Guru dan Staf TU SMK Negeri 1 Bangil. Yang kami hormati dan saya ucapkan selamat datang kepada Mas Ardi Gunawan sebagai narasumber kita pada hari ini. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan puja puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang, yang Maha Pemurah pencurah rahmat atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan dan diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu dan berkumpul dalam kegiatan pelatihan digital marketing dan hipnoselling bersama Ardi Gunawan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau membawa agama kita menjadi agama yang teladan dan agama yang penuh dengan keberkahan, yakni agama Islam rahmatan lil alamin. Demi kesuksesan dan kelancaran kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Hadiyah wa ala kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bangil kepada Bapak Ahmad Samsul Hadi SPD MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK 1 Bangil dan Bapak Ardi Gunawan yang bisa hadir di bagian ini. Puji syukur kita pada kehadiran Allah SWT, kita bisa hadir di bagian ini dalam keadaan sehat walafiat ghairah mubarakina ya rabbal alamin. Salawat wa salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau melihat dokumen saya yang mungkin hipnoselling ini, saya baru tahu ini apa sama dengan gerinda gitu. Dan tadi sempat ngobrol dengan beliaunya, ternyata Pak Ardi ini juga punya sekolah. Tadi saya bilang, minta tahu Pak, SD, SMP, SMA. Luar negeri ya Pak? Enggak, internasional. Loh, bukan Pak, luar negeri. Kalau saya negeri, Bapak luar negeri. Baru kita paham kalau swasta, saya bilang luar negeri. Nah, ngobrol-ngobrol, ternyata beliaunya di sekolah beliau ada kelas takbir. Sekolah luar negeri ada kelas takbir. Akhirnya saya cerita, saya sekolah negeri juga punya kelas takbir. Nah, kalau luar negeri pondok pesantren
banyak ya sampai. Makanya mungkin nanti bisa kita sharing arti ya, di mana kita saling mengenalkan diri atau nanti juga diperkenalkan di SMK Bangil sekolah negeri tapi punya kelas KB. Mudah-mudahan apa yang akan dibahas nanti kita bisa mengambil manfaat. Dan tadi Pak Muhammad juga saya kurang sehat. Alhamdulillah memang sekarang itu sehat itu mahal harganya. Alhamdulillah tadi saya kata Pak Ayron, Pak, jangan tadi ke utara. Iya, saya hanya ceklok Pak Ayron. Setelah ceklok saya ke Sukorejo 1, ada undangan di sana parenting. Ya, Sukorejo 1, SMK Sukorejo 1. Dari Sukorejo 1 mampir ke Sukorejo 2, tanda tangan sama koordinasi sama besok akan laporan juga. Terus di bel Pak Muhaimin, bisa Pak membuka? Saya usahakan Pak Muhaimin jam 9 di bel Pak Muhaimin. Alhamdulillah saya sampai di sini sebelum jam 10 bisa kita mengikuti acara dengan Pak Adi. Mudah-mudahan nanti bisa sharing kegiatannya seperti apa, di Jakarta itu kayak apa, seperti itu. Itu saja, dan tadi cerita ternyata Pak Adi juga punya keluarga di Bangil. Itu saja, matur nuwun Pak Adi. Selamat Bapak Ibu sekalian, semoga dapat ilmu yang manfaat dan berkah. Akhirul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan mengucap wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, acara kita mancing dan hipnoseling, bukan hipnoterapi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kita buka. Terima kasih Bapak Ahmad Samsudin atas sambutannya. Bapak Ibu sudah siap menerima materi? Siap menerima materi hari ini ya? Siap. Semangat ini. Saya panggil Pak Apung Mas ya? Oh Mas aja. Saya lagi Mas, karena masih muda ya Bapak Ibu ya? Karena masih muda, masih saya panggil Pak gitu. Atau panggil Opa. Baik, bisa ditampilkan bentuk profilnya Mas Ardi, Pak Sobi. Oke, kita perkenalan dulu. Kita sambut Mas Ardi Gunawan dengan tepuk tangan terlebih dahulu. Apa? Ya. Anda kembali bersama kami, tidak hanya agama, santri pun banyak belajar bahasa. Oleh karenanya kemampuan menghafal cepat dibutuhkan oleh para santri. Berangkat dari kebutuhan ini, Ardi Gunawan membuat metode daya ingat sekaligus menjual obat nutrisi daya ingat yang diekspor ke ratusan negara. Kisahnya tersajikan dalam Anak Pesantren Keren. Menjadi seorang santri adalah pilihan. Banyak hal yang saya dapatkan dari Gontor. Gontor ini kuat dengan yang namanya persaudaraan dan juga menjadi seorang leader. Kita betul-betul dicatat menjadi seorang pemimpin. Saya masih pernah sekali pesan kayak dari Kamu Syukri dan Kasih. Anak-anakku sama-sama itu ketika kamu juga di sana, jadilah seorang
yang bisa membuka lapangan pekerjaan, dan akhirnya menjadikan motivasi saya untuk berbisnis dan tetap menerapkan apa-apa yang ada di pondok. Dan alhamdulillah ini semua berawal dari pengalaman waktu saya di kantor. Ya. Saya memiliki ketidakmudahan untuk menghafal karena di sana kebanyakan bahasa Arab, bahasa Inggris. Dari situ saya berpikir seandainya ada sebuah formula, ya, teknik menghafal, mungkin akan mempermudah saya sebagai santri. Jadi metodenya itu saya rangkum menjadi 3. Pertama adalah asosiasi untuk membayar mungkin supaya kita itu bisa hafal. Yang kedua menggunakan metode repetisi, yang pengulangan dan pengulangan. Lalu yang ketiganya adalah imajinasi, memaksimalkan otak kanan. Karena sifatnya otak kanan itu long term memory. Jadi kalau misalkan teman-teman mudah menghafal ini bisa menggunakan kalimat tadi, asosiasi, repetisi, dan imajinasi. Assalamualaikum. Guru dan kiai saya mengajarkan menjadi manusia yang bermanfaat. Ketika kita itu ingin mendapat kebahagiaan, bahagiakan dua orang lain. Kalau kita ingin cerdas, cerdaskan orang lain. Makanya salah satunya saya membuat sebuah tempat belajar Quran. Sambil itu ketika saya mendengar dari Mas Abdi itu, pendidikan adalah senjata yang mematikan dan bisa mengubah dunia. Dewa manusia agak susah menyampaikan ini. Karena kan didengerin pada pendeknya salah. Lalu setelah metode ini lahir, ada lagi persoalan. Banyak orang yang bertanya kenapa nggak ada vitaminnya. Oleh karena itu, lahirlah vitamin otak OS ini. Meskipun saya tidak berlatar belakang farmasi, ya alhamdulillah saya punya tim dan partner yang tepat di bidang ini, sehingga lahirlah produk vitamin otak herbal yang bisa berfungsi buat anak dan dewasa. Alhamdulillah per bulan ya lumayan banyak pengiriman sudah sampai ke 4 benua, Amerika, Belanda, Austria, Mesir, Kairo, dan termasuk Mekah Madinah juga kita sudah pernah mengirim. Konsep sukses memang berbeda-beda satu sama lain, tapi saya sangat bersyukur dengan keadaan saat ini. Harapan saya ini lebih baik dan semakin istiqomah. Di sini juga kan ada materi menghafal Al-Quran ya. Metode beliau itu menghafal tercepat dengan sebisa mata. Alhamdulillah ketika saya terapkan pada anak-anak juga bisa merespon. Oke, tepuk tangan nih seluruh Bapak Ibu. Oke, itulah tadi tayangan profil dari Mas Ardi Gunawan. Beliau adalah founder vitamin otak USD, Oman Smart Brain, dan pakar menghafal cepat versi TV One, inspirasi anak pesantren keren versi RCTI, penulis buku bestseller, pendiri USD School TK sampai SD, pengasuh pondok tasfid USD SMP sampai SMA, dan pendiri kampus UMI, Universitas Masjidillah Indonesia. Beliau adalah pemuda yang sangat mempunyai banyak prestasi yang membanggakan Indonesia, praktisi di bidang pendidikan, penulis buku trainer, coach, dan entrepreneur muda yang sukses, telah meraih beberapa penghargaan dan selama di kantor mendapatkan beasiswa terpilih sebagai santri teladan. Dan saat ini beliau seorang entrepreneur muda, anak pesantren keren versi RCTI, dan pakar menghafal cepat versi TV One. Tuh, prestasi awal masih ada itu. Pemenang beasiswa santri 2000 tahun 2002 sampai 2003. Beliau seorang penulis spesialis otak kanan, pakar menghafal, entrepreneur muda versi majalah Wira Usaha tahun 2013, anak pesantren keren versi RCTI tahun 2020. Banyak ya Bapak ya. Oh iya Mas, Allah lupa Mas, Opa. Baik,
Ribuan orang telah merasakan sentuhan buah pemikiran kreatifnya, yaitu melalui seminar, training, workshop, dan coaching langsung maupun tidak langsung. Kehadirannya beliau dalam memotivasi baik di perusahaan, di manapun baik ya, di perguruan tinggi hingga mengkritik sehingga beliau sangat mudah meraih prestasi sehingga berkesempatan menjadi pembicara. Dan syukur alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan selamat datang dan kita diberikan kesempatan untuk bisa menerima materi dari Mas Ardi. Baik, tidak lama-lama Bapak Ibu, saya banyak bicara, saya serahkan sepenuhnya kegiatan pagi hari ini kepada Mas Ardi Gunawan. Kepada Mas Ardi Gunawan kami persilakan. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billah. Ya. Ini kalau saya lihat masih pada sehat ya, karena suka sama duit ya. Nah, kalau orang yang udah gak suka sama duit berarti kayaknya kurang sehat gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang saya mau tanya yang hadir di ruangan ini, pilih senang atau tenang? Pilih senang atau tenang? Tenang. Oke. Ya, saya sukanya bergerak ya. Nanti saya pakai apa? Terus pasangan kena semua. Pilih senang atau tenang? Jom yang pilih senang. Yang pilih tenang. Oke. Berarti ini jiwanya masih banyak yang nggak tenang. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Pilih uang 100 juta atau pilih kebahagiaan? Kebahagiaan. Ini sebenarnya pertanyaan yang menjebak. Kalau Bapak Ibu milih 100 juta, itu bagus. Saya itu milih 100 juta. Tapi di sini semuanya milih apa? Kebahagiaan. Berarti Anda belum bahagia. Benar Pak? Hari ini yang harus kita pilih adalah 100 juta. Bukan karena kita sudah bahagia. Tepuk tangan dulu dong. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini banyak orang yang sukses itu bukan karena materinya, tapi karena dia bisa mengelola mindset. Apa yang dikelola? Mindset. Saya banyak melihat orang-orang sukses di Jakarta, orang-orang sukses di dunia. Mereka itu ternyata pinter mengelola apa? Mindset. Karena kalau kita kaya tapi mindset tidak dikelola, banyak orang kaya yang bunuh diri. Kenapa? Karena para kekayaannya hanyalah uang. Padahal kalau kata Syekh Mutawawi Asy'arawi, uang itu levelnya paling rendah. Di atasnya lagi adalah kesehatan. Di atasnya lagi ada anak soleh. Di atas lagi adalah ridho Allah. Jadi ini saya mau membuka pola pikir bahwasanya detik ini, hari ini kita semua orang kaya. Setuju? Setuju? Coba angkat tangan seperti ini. Angkat seperti ini. Kalau sampingnya lawan jenis jangan dipegang ya. Ikuti kata saya. Sehat, kaya, lunas. Kok lunas saya kenceng? Coba menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Pegang pundaknya, dua-duanya gini. Sehat, kaya, lunas.
ibu yang ngomong di belakang, Mas, kok mukanya beda sama di foto? Sebelum ibu nanya, saya ungkapkan, saya itu melamar istri saya orang Jombang pakai foto ini. Berhasil, Pak. Tapi setelah akad, dia nanya balik sama saya. Kan istri saya orang Arab. Kalau di Arab kan dijaga betul ya, sampai akad itu nggak boleh sampingan sama bapaknya. Qabil tu nikah wa kazuza bil mahdil madhkur nakdan. Sah. Terus saya kamar ketemu istri saya bilang gini, subhanallah cantiknya. Istri saya juga berzikir, astagfirullah, kok bilang gitu? Loh, kok beda sama di buku? Iya, yang di buku udah editan gitu. Gimana dong? Kan sudah sah, ya sudah lanjut aja gitu. Yang benar itu pacaran dulu atau nikah dulu? Nikah dulu. Makanya kalau sekarang ibu punya masalah, mungkin dosa-dosa pacaran masa lalu. Jadi kalau hari ini Anda punya problem sama pasangan Anda, tolong minta maaf sama Allah. Ya Allah, mungkin dosa dulu saya cairnya hari ini. Ya. Sehingga tidak menyalahkan keadaan, karena pernikahan itu bukanlah saling kita itu menuntut, tapi saling melengkapi. Kalau Anda penyabar, istri Anda cerewet. Kalau istri sabar, suaminya cerewet. Jangan dianggap kita itu menikah sama sifatnya, justru sebalik. Kalau sama, potensi selesainya lebih tinggi. Lanjut, tepuk tangan dulu dong. Nah ini buku-bukunya, saya buku. Kalau ke Gramedia silahkan cari. Ada menghafal Quran otak kanan, ada kajian magnet rezeki, ada belajarkan daya ingat. Ini insya Allah akan redesign. Nah ini buku-bukunya. Loh, kenapa kok Mas tulis buku? Karena waktu di Gontor, kiai saya bilang gini, jangan mati kecuali kamu nulis satu buku minimal. Ngomong Pak, iya, lanjutkan. Ya, loh kok gitu nasihatnya? Karena dengan punya buku kita punya legacy. Itu Bapak semuanya bisa nulis, cuman kalau belum punya buku biasanya malas sedikit. Gak banyak kalau saya. Jom yang pengen punya buku angkat tangan. Jom semuanya. Oke, tolong disapa sampainya. Assalamualaikum. Jangan mati ya sebelum nulis buku. Beneran ini Mas. Sampainya, kamu juga. Ini mohon maaf, saya banyak sharing ya. Jadi kalau kata-katanya kurang pas, nggak dimaafkan, apa adanya seperti ini. Itu motivasi dari kiai saya yang pertama, jangan mati sebelum bikin buku. Akhirnya saya bikin buku setiap sebulan itu minimal 1. Kok bisa Mas Ardi? Saya memainkan gelombang otak. Ibu kalau paham hypnoselling atau hipnosis atau NLP, otak manusia itu ada 4 gelombangnya. Yang pertama beta. Apa yang pertama? Beta. Yang kedua alfa. Apa yang kedua? Alfa. Yang ketiga theta. Apa? Theta. Yang keempat delta. Apa? Delta. Apa? Karena mungkin ini ada sedikit versi berbeda ya. Yang saya pelajari 4. Nanti ada pelajarannya materinya. Ini sebenarnya materi yang ingin saya sampaikan ini durasinya 6 jam. Disingkat jadi 1 jam. Gimana kalau kita belajar sampai sore aja? Gimana? Setuju nggak? Sisa nggak usah kebagian ya. Gak apa-apa, bismillah. Saya ingin maksimal karena kehadiran saya di sini yang pasti jarang. Jadi hari ini saya ingin memberikan materinya maksimal. Pertama tentang mindset.
Siap belajar semuanya? Coba duduknya yang rapi, handphonenya ditaruh. Ini kapan lagi ngerjain guru gitu ya? Fokus ke saya semua. Insya Allah materinya gampang diingat karena saya ada beberapa singkatan. Berikutnya, ini Ustadz Abdul Somad. Beliau, saya manggilnya Ustadz lah, meskipun adik ipar, tapi manggilnya Ustadz ya. Karena beliau nikah dengan adiknya istri saya. Ya. Nah, bersama UAS saya mendirikan pondok pesantren pertama. Saya bikin TPQ. Saya cerita sama UAS, gimana nih politik hari ini? Udah, Ustaz, kita ini fokus aja pendidikan. Politik akan berlalu, tapi pendidikan akan abadi. Jadi kalau hari ini ibu punya niat, punya TPQ seberapa, jangan lama-lama, keburu umur kita habis. Kenapa? Karena kita akan berlalu, tapi pendidikan yang kita buat terus berjalan. Itu insya Allah jadi amal jariah. Setelah buat TPQ, saya buat TK dan SD. Jadi sebenarnya saya sama ibu ini sama-sama guru. Saya dulu ngajar di Madura, Pondok Darul Mustafa, Tanjung Burnet, Makassar, 2005-2006. Honor saya 60.000. Besar nggak? Besar. Ya, gimana? Nggak, per bulan itu Pak. Kan masih apa ya? Masih honorer Pak. Ya. Jadi sampai sekarang saya itu nggak mengubah passion saya mengajar. Ya. Jadi saya bikin TPQ, lalu saya bikin TK SD. Setelah TK SD, saya buat lagi SMP dan SMA. Pondok Tahfiz. Cuma yang hari ini sudah hafal 30 juz angkat tangan. Kalau kita dilahirkan bukan menjadi penghafal Quran, maka anak kita harus jadi penghafal Quran. Tepuk tangan buat saya. Kok gimana Mas? Aku tuh gak bisa baca bagus-bagus. Kalau kita merasa tidak mampu, sekolahkan anak ini di sekolah yang ada tahfiznya. Salah satunya SNKN Bangilsan. Tepuk tangan. Ya. Ustaz, siapa yang punya anak tahfiz? Gimana caranya? Cari tempat yang ada hafal Quran. Anak saya itu, Bapak, umur 3 tahun, saya itu sudah saya masukin ke TPQ. Ini anak saya namanya Omar, ini Fatimah. Itu umur 3 tahun, saya masukin ke TPQ. Alhamdulillah sekarang hafalannya lebih banyak dia daripada saya. Saya kalau anda lihat pasti kalah, malu saya. Itulah anak kecil. Makanya kalau ibu punya anak kecil, masukin ke TPQ. Kalau nggak ada, buat lagi. Ya. Ketawanya telat ya. Ya mungkin cucunya atau yang masih muda bisa punya anak lagi ya. SMP SMA terus saya bikin rumah Quran di Jombang Jawa Timur khusus wanita santriwati semuanya. Kegiatannya seperti ini. Setelah punya rumah Quran saya bikin kampus kolaborasi. Kampusnya sudah berdiri 23 tahun tapi marketingnya 0. Saya masuk, alhamdulillah sekarang udah hampir 1.000 mahasiswanya. Tepuk tangan ke kampus OSB. Loh, kok bisa Mas? Bisa. Kita itu kalau pengen bisnis, modal itu nggak perlu Pak. Modal perlu nggak? Nggak perlu. Perlunya cuma 3, dicatat. Apa perlunya? 3. Saya jurus-jurus saya nggak saya masukin PowerPoint, harus dicatat. Mas, aku udah bawa pulpen, cari pulpen. Aku pakai HP, nggak kelihatan, nggak ada geraknya, nggak asik. Ibu pasti tahu yang namanya kinestetik itu powerful. Ayo pinjam sampingnya, ayo. Meskipun saya tahu sampai kiamat itu catatan nggak dibuka, tapi ketika ada gerak, ada emosi. Oh iya, aku ingat
Disuruh nulis sama Mas Adi, Mas Age, IRP, apa itu? Tulis IRP. Ini jurus yang pertama. IRP. Apa itu Mas IRP? Ilmu relasi penawaran. Apa Mas? Bapak Ibu, kalau tahu jurus ini, insya Allah Ibu gak bakalan terkena hutang riba. Kalau tahu jurus ini, Bapak bisa beli rumah gak pakai KPR. Izin saya ceritakan histori dari jurus ini, boleh? Saya dulu ketika kerja, itu istri saya minta mobil Freed. Lalu saya bilang ini, sayang, gak usah lah beli mobil Freed. Kita udah ada mobil BMW. Itu dulu waktu saya masih muda, nyicilnya lama, saya bilang. Udah itu aja. Tiba-tiba saya nanya ke mentor saya, Coach, istri saya minta mobil, kira-kira gimana? Mentor saya bilang ini, jangan tolak keinginan yang ada, iyakan saja dulu. Ini adalah mindset. Saya ini semuanya pakai mindset. Ketemu istri saya di rumah, abang, lu belum punya anak, abang beli mobil ya? Jawab saya apa kata? Iya. Duitnya ada nggak? Tiba-tiba saya pergi ke kantor, di jalan muncul mobil Fit warna putih. Kok dengannya? Baru bilang iya padahal. Pas saya duduk di kantor, saya buka BlackBerry pada waktu itu, update status, ada orang pasang mobil warnanya putih, mereknya Fit, lalu dia bilang ini, dijual, uangnya untuk sedekah. Saya komen, Assalamualaikum Pak, mobilnya dijual ya? Jawabannya, waalaikumsalam, ini Mas Adi ya, yang pernah ngisi itu ya? Mas, gini aja Mas, mobilnya tak kirim ke rumah Mas Adi, Mas Adi bayarnya kapan aja. Mobilnya masih ada sampai sekarang itu saya jual, itu historinya. Kenapa? Dari jurus ini saya membangun bisnis dari jurus ini. Dengarkan, masih banyak ceritanya. Tiba-tiba datang itu, supirnya datang bawa BPKB, bawa mobil, tak bilang ini, Mas, aku butuh BPKB-nya, sampean pulang aja, saya bilang. Kenapa? Gak perlu uangnya kan? Ini suruhannya. Saya berpikir, kok bisa begini? Kenapa ya? Baru pagi bilang, enak kan? Ibu makanya suaminya diajak harusnya ini, dan biar tahu. Jadi kalau ibu minta emas, minta mobil, nggak mau lah. Ya? Lalu saya mikir, kok bisa ya tiba-tiba mobil itu datang? Ya, saya nggak pakai leasing. Ternyata apa? Pertama, saya memantaskan ilmu. Jadi pikiran saya nggak negatif, positif aja, meskipun nggak punya bukti. Ini apa? Ilmu. Pantaskan ilmunya. Saya pada waktu itu sudah nyobain mobil, sudah belajar metik, itu memantaskan ilmu. Usut diteliti, ternyata orang yang ngasih mobil saya itu relasi. Gak mungkin orang baru.
Sampai sini paham? Dan harusnya saya yang mengajukan penawaran. Boleh nggak Pak? Mobil dapat saya beli, tapi caranya cash bertahap. Harganya 200 juta, aku bayarnya sebulan 10 juta, boleh nggak Pak? Tapi karena saking dekatnya relasi, malah dia yang nawarin ke saya. Sampai sini paham? Jadi jurus yang pertama ini adalah jurus ketika kita mau beli sesuatu atau ketika kita mau buka bisnis, pakainya jurus apa? IRP. Apa I-nya? Ilmu. Keduanya apa? Relasi. Ketiganya apa? Oke, paham di sini? Paham. Oke, itulah jurus yang pertama. Saya mau bahas banyak cerita ini. Bapak Ibu, saya lulus Gontor 2005. Biasanya kalau orang baru lulus Gontor, lulus SMA lah ya, itu biasanya ditawarin bisnis apa aja, mau nggak? Mau, masih muda kan? Pada waktu itu, saya ditawarin bisnis MLM. Join. Habis itu kira-kira sukses nggak? Alhamdulillah sampai sukses. Sampai beli mobil BMW. Cerita gini, apa saya itu ngomongin, Pak, mau nggak bisnisnya meledak? Oh, mau. Beli mobil Pak, nanti meledak. Ternyata setelah saya beli mobil, betul, meledak bisnisnya, hilang semua membernya. Setelah hilang semua membernya, perusahaannya jatuh, yang tersisa adalah cicilan. Karena waktu itu saya masih polos. Saya tuh dikasih BPKB, dikasih mobil BMW, suruh bawa pulang ke Cirebon. Saya kira saya nyicilnya dia, nggak tahu apa. Besoknya dia tahu ini, Pak Haji, BPKB-nya tolong taruh di SIM. Lalu Bapak nyicil ke saya DP-nya. Pada waktu itu harga mobilnya 65 juta. Jadi 25 juta saya nyicil ke dia, 40 juta dari ini leasing. Saya kira leasing itu baik. Ya Allah, dikasih duit 40 juta. Cuma sebentar, saya kirim ke apa yang saya dibantu. Ternyata Bapak Ibu, setelah 3 bulan bisnisnya turun. Yang tersisa gaji, debt collector datang. Debt collector datang, Pak, mohon maaf, saya naik mobil. Ya Allah Pak, ibu saya nangis. Setiap bulan seperti itu, setiap bulan seperti itu. Bahkan ketika saya masalah, Allah Akbar, cicilan besok gimana? Hidup saya nggak tenang. Akhirnya apa? Refinance dari 2 tahun jadi 3 tahun. Semakin lama dah gitu. Akhirnya serabutan, jual ini, jual itu, jual ini, jual itu. Akhirnya pada suatu titik saya duduk di masjid. Duduk di mana? Lalu saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya salah ya Allah, saya salah ya Allah, saya salah ya Allah. Saya tidak akan mengulangi lagi. Dan kalau hutangnya lunas, saya akan beli apapun dengan cara cash atau cash bertahap. Mohon maaf ya Allah, saya nggak tahu ini riba. Ternyata setelah saya pelajari, riba itu dosanya seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Jangan ditepuk, ini masalah. Ini harusnya istighfar. Ini kalau saya cerita ini, itu orang-orang pada bengong semua. Sudah, ibu kenapa bengong? Saya baru ambil KPR Mas. Saya baru ambil motor Mas. Mohon maaf Bapak, di Jawa Barat terbesar terjerat pinjol itu dari guru. Di sini insya Allah nggak ada. Oke. Masih konsentrasi? Dapat hikmah yang tadi saya ceritakan? Hikmahnya satu, Bapak.
Kalau hari ini kita punya hutang riba, besok kita jangan mulai lagi. Ini tobat yang paling terendah. Terus gimana Mas Adi? Aku ini KPR ku masih 10 tahun Mas. Motorku baru mulai nyicil Mas. Ini yang salah itu Bu Lulut. Kenapa baru mengundang saya sekarang? Harusnya 10 tahun yang lalu. Enggak salah. Justru hari ini Bu Lulut mendapat wasilah. Dengan hadirnya saya, insya Allah ada ilmu yang dari keberkahan untuk kita semua. Boleh lanjut? Tobat yang paling terendah, jangan mengulangi lagi, walaupun sekecil apapun. Kalau kita nggak motong, nggak akan pernah terjadi. Hutang itu nyambung, seperti narkoba. Gak usah jauh-jauh. Di kampung itu banyak bangke lilin. Ada orang yang dinasehatin, saya nggak bisa tahu dari mana lagi Mas. Sebenarnya masalah mindset. Kita putuskan hari ini, Bismillah. Insya Allah di rumah ini nggak ada ya. Kalau memang ada, Bismillah, besok tidak ulangi. Kenapa Mas Adi? Karena ini yang akan membuat hidup kita tidak tenang. Sekecil apapun, saya udah lunasi motor saya, sudah lunasi mobil saya. Gara-gara ada cicilan. Jadi BPKB itu saya masuk koperasi. Dari koperasi saya dapat 5 juta, 5 jutanya untuk memperpanjang BPKB. Udah kayak orang bingung. Saya di fase itu 2009 sampai 2012, 9, 10, 11, 12, 5 tahun lah. Hidup saya nggak tenang Bapak Ibu. Setelah saya pelajari, setelah saya ngaji, oke, aku terlalu ambisi. Belum cocok beli mobil, belum mampu beli motor, beli motor. Setelah itu saya berazam dalam diri saya, ya Allah, maafkan saya salah, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Dan suatu hari nanti saya beli apapun dengan cara cash atau cash bertahap. Dengan cara apa? Cash atau cash bertahap. Dan semuanya tersolusikan karena ilmu IR. Bapak Ibu mau berubah hidupnya? Siapkan pulpen sudah? Tulis mantra yang tadi saya katakan. Ya Allah, tulis. Meskipun Bapak Ibu nggak punya utang, ya Allah, maafkan saya. Ditulis, ya Allah, maafkan saya. Saya salah. Kenapa? Karena Allah itu pengen kita itu mengaku. Meskipun dalam hati, aduh, gak enak banget nih. Aduh, saya salah. Saya tidak akan mengulangi lagi dosa di masa lalu. Ya, bukan hanya riba, pokoknya apapun. Jika semuanya sudah selesai, saya akan beli apapun dengan cara cash atau cash bertahap. Tanda tangan sampingnya sebagai saksi. Sudah? Nah, sekarang ini saya mau memperdalam dulu ini IRP, masih jauh sekolah. Mas, setelah Mas Ardi itu ikrar, itu namanya ikrar, namanya? Ada nggak kajian? Ada Bu.
Tiba-tiba apa? Saya itu di Cirebon disuruh ke Jakarta. Ketemu motivator ternama, namanya Ipo Santosa. Direkrut jadi master trainer menghafal cepat. Ilmu saya menghafal cepat itu di Cirebon dijual 25.000, nggak laku. Digratisin, nggak laku juga. Di Jakarta dijual 6 juta, laku keras. Itu keajaiban hidup saya. Akhirnya apa? Saya masih ingat sekali ketika saya jumpa sama beliau. Kamu bisa apa? Saya bilang, oh saya bisa menghafal cepat Pak. Ya sudah, kamu demokan di depan 1.000 orang. Bapak pernah lihat Joe Sandi atau Dominic Bryan? Itu kalian itu saya punya. Ini saya bisa keluarkan dalam waktu hanya 2 jam. Mau nggak? Waktunya nggak ada, sekarang pembahasan beda. Kapan-kapan lagi kita belajar ya. Karena kalau Bapak bisa seperti itu, bahaya kayak mendadak nanti ya. Kita sekarang fokus ke masalah lima sharing dulu. Lalu saya demokan di depan 1.000 orang. Orang kaget, kok bisa? Lalu Ipo maju. Itu ada trainingnya, harganya 6 juta. 1.000 orang itu lari-lari. Dapat. Ya Allah, duit, ya Allah, duit. Duit 6 juta. Puluhan orang daftar. Sudah dapat uangnya. Tak lunasin itu tadi yang BMW nyicil. Jebret. Motor nyicil, jebret. Infocus nyicil, jebret. Semuanya lunas semua. 2012. Alhamdulillah. Kalau kita hari ini ikrar aja nggak mau, ya Allah marah. Minimal kita ngaku sama Allah, ya Allah, aku ini salah ya Allah. Bukankah pintumu ya? Bisa dipahami ceritanya? Lanjut. Coba tangannya seperti ini. Disapa-sapanya, sadar woi sadar. Insaf ya. Mulai besok nggak boleh ngutang. Beli apa-apa cash atau cash bertahap. Sampai jadi sama. Kamu juga sadar woi, nggak boleh ngutang yang ada ribanya. Kalau beli apa-apa cash atau cash bertahap. Ada yang nanya di belakang, loh mas, cash bertahap itu ngutang. Yang saya maksud, nggak boleh ngutang yang ada riba. Dan cash bertahap itu beda. Kalau ibu beli motor, mohon dengarkan. Kalau ibu beli motor pakai leasing, motornya 13 juta, yang ibu harus bayar jadi 26 juta. Betul? Nah, saya itu otaknya masih waras, nggak mau digituin. Jadinya apa? Saya nggak pakai leasing. Saya langsung nego leasingnya. Maaf, saya langsung nego dealernya. Saya bilang, aku punya uang, tak simpan di kamu ya. Nanti kalau lunas, turunkan motorku. Paham nggak? Ini nggak ada yang pakai kayak begini, hanya saya di dunia. Kenapa? Saya merekayasa pikiran. Betul nggak Bu? Kalau saya pakai leasing 13 juta, jadi berapa? 26. Tapi kalau saya nyicil gitu, naik nggak? Nggak naik, nanti turun. Ini cerita histori nyata ketika saya menggunakan ilmu TRP untuk membeli mobil Alfa. Saya bilang gini sama isinya, kan saya cerita lagi nih. Ini cerita tentang tadi mobil putih ya. Paham cerita ini? Paham ceritanya tadi ya? Nah sekarang mobil A, katakanlah. Ini Fleet, ini Alfa. Begini ceritanya. BMW, ini cerita mobil loh, cerita di BMW sudah ya. Saya nggak jual mobil. Orang kan nggak mau kalau dinasihatin.
Makanya saya udah cerita diri sendiri. Saya nggak ngasih tahu Bapak Ibu, saya lagi mencerita histori saya masa lalu. Semoga bisa diambil hikmah. Perhatikan, karena tidak ada yang menggunakan teknik ini. Saya ini pakai rekayasa pikiran yang saya gunakan. Begini kata, saya lagi di bank BCA, tiba-tiba ada yang nawarin mobil Yaris. Saya mau dong, mobil bagus nih Yaris. Berapa Pak? DP aja Mas 5 juta. Saya bayar DP 5 juta. Setelah 1 tahun, marketingnya nelfon saya. Mas Adi, 5 juta yang dulu Mas Adi DP masih ada loh. Kok bisa? Kan udah lama. Iya Mas, peraturan nasional. Kalau uang masuk ke dealer itu nggak akan hilang. Oh gitu. Ya wis Pak, gini Pak. Aku punya impian baru. Aku tak beli mobil ini ya. Tapi saya nggak mau pakai leasing. Jangan Pak orang yang nggak mau pakai leasing hari ini. Makanya saya pengen buka pola pikir Bapak Ibu semua, jangan pakai leasing. Apapun yang terjadi. Bisa nggak? Bisa. Pakai IRP. Saya lagi IMP sebenarnya nih. Kok bisa? Ini relasinya marketing dealer. Ilmunya saya sudah pantaskan. Tinggal Pak. Saya bilang ke dia, boleh nggak aku beli mobil? Tapi yang 5 juta tadi itu masukinlah ke tabungan saya. Besok saya punya uang, tak masukin ya 5 juta. Punya uang lagi 2 juta. Punya uang lagi 3 juta. Dia bilang ini, boleh sih Mas, tapi saya nggak ada komisinya. Makanya nggak mungkin kan orang mau kan, pasti dia bilang udah uangnya simpan aja, karena dia nggak ada komisi. Saya bilang, Pak, saya sudah hijrah. 2012 saya anti riba, saya anti bank. Saya pengen banget Pak punya mobil ini, tapi saya nggak mau nyicil. Boleh nggak saya nabung di dealer Toyota? Boleh Mas Adi? Oke. 5 juta saya masukin, 2 juta saya masukin, 3 juta saya masukin. Sudah sekian tahun, kurang 200 juta. Akhirnya mobil lama saya jual, tetap saya masukin, dan akhirnya turun mobil itu. Jadi saya merekayasa pikiran. Saya jadi mau? Mau coba? Coba aja. Pernah Pak? Oke, jadi ini apa? Ilmu apa? IRP. Ini apa? Ilmu R-nya apa? Relasi P-nya apa? Nah, saya coba praktek lagi di rumah. Nah ini saya contoh. Rumah second itu paling gampang. Bapak tinggal bilang gini, Ibu boleh nggak saya beli? Saya cicil mampunya sebulan seperti ini. Gak bisa Pak, cari lagi. Ibu mau nggak saya beli 100 juta? Saya cicil misalkan 5 juta per bulan. Oke Pak, saya mau. Itu namanya bertahap. Harganya cash, bayarnya nyicil. Paham? Mas, kalau nggak KPR kayaknya nggak asik. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Mas, susah Mas. Saya kasih tahu. Saat orang beli rumah susah, pada saat itu juga banyak orang jual rumah susah. Orang susah ketemu susah. Jodoh. Akhirnya Pak, ya wis Mas, aku sih yang penting bebas dari pajak gitu. Beli rumah second gampang, beli rumah baru juga banyak. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, nggak pakai bank, langsung. Itu namanya cash bertahap. Itulah metode IRP. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Oke, jadi konsepnya sekarang, kalau mau buka bisnis, kalau mau beli apapun, nggak usah ngutang pakai pihak ketiga, ditawar pakai ilmu IRP. Sampai sini paham? Coba tanya seperti ini. Bisa sapinya, Assalamualaikum. Ada nggak yang bisa saya bantu agar usaha Bapak maju? Sekarang kita belajar ilmu smart selling. Kita akan belajar smart selling. Ini yang IRP sudah paham?
banyak. Kalau beli apa-apa dengan dua cara apa? Cash atau cash bertahan. Mas, susah mas beli mobil itu caranya mas tadi. Nah, pada saat itu kan banyak orang yang jual mobil susah. Susah terus susah. Jodoh. Untuk pada koperasi dulu. Lanjut. Pak, nanti berantemnya setelah ini. Setengah jam lagi selesai nih. Oke. Sekarang yang kedua, kita akan belajar hipnoselling. Ini kampus, saya akuisisi, saya nggak pakai uang. Ya. Lalu kedua, saya bikin bisnis namanya travel jelajah bumi internasional. Ini pun nggak pakai uang. Pakainya apa? IRP. Saya cari orang yang berpengalaman, saya ajak dia berpartner, ngantor di kantor saya setiap hari, dan alhamdulillah sekarang sudah running. Ya. Saya ini kepalanya alhamdulillah nunggunya agak lama. Baru berangkat, botak lagi. Ya. Alhamdulillah karena ada bisnis baru namanya jelajah bumi internasional. Jadi kalau umroh sama haji gimana? Dijelajah bumi. Tepuk tangan dulu dong. Nanti saya kasih semuanya, saya kasih di sini semuanya voucher umroh 5 juta. Mau nggak? Cuk ya, mau tangan? Oke. Nanti pantau harganya berapa? 5 juta juga. Ini diskon dari Mas Haji. Siap? Mau? Mau nggak saya kasih umroh gratis? Mau aja atau mau banget? Banyak caranya. Saya kasih tahu lagi caranya. Banyak caranya. Nih, saya pakai teknik IRP. Dengerin lagi. Pokoknya IRP ini kalau dibahas 1 jam nggak cukup sebenarnya. Ada orang travel, dulu saya nggak punya travel, bilang gini, Mas Adi mau nggak umroh? Mau. Jangan pernah bilang tidak. Itu negatif. Ada ibu-ibu gini, umroh yuk, boro-boro umroh makan aja susah. Kata-kata itu sebagian daripada doa, bro. Jadi kalau ngomong tuh yang baik-baik aja, walaupun hatinya sakit, walaupun keadaannya lagi sulit, kata-kata positif aja. Kenapa? Sebagian daripada doa. Saya ini dulu, ya Allah, gaji saya 60.000. Saya ikut seminar paling belakang, di depan begini, miliarder, masa iya gitu ya. Tapi saya hilangkan. Saya bisa. Menghilangkan kalimat-kalimat yang negatif. Ini kerjaan kita tiap hari. Bapak punya anak baru lahir, jangan bilang gini, gantengnya anak siapa, nanti nggak ngaku kalau udah gede. Ada anak telat, bapak bilang ini, kamu jangan nakal ya, itu nakal tuh negatif. Yang masuk nakalnya. Anak soleh, anak baik, itu mana jadi batu. Coba ibunya bilang ini, mesin cuci lebih baik mesin cuci daripada batu. Itu cerita fiktif. Kuncinya apa? Kata-kata saudara. Oh, positif. Lu, kabar lu punya uang nggak? Banyak gitu. Tapi bisa di luar, gitu aja. Lu, punya bisa lu. Katanya tutup. Oh, nggak tutup kok. Katanya bagus, nggak bangkrut. Relokasi. Nggak tahu di mana lokasi berikutnya. Kalau kita menjaga kata-kata kita positif, hidup kita positif. Saya nggak pinter, Pak. Saya biasa-biasa aja. Tapi ini yang tiap hari positif. Nggak gampang, Pak. Karena banyak penggodanya banyak. Udah, itu motivasi. Oh, entar juga kamu bilang. Gitu pasti. Itu motivasi biasa itu. Ini saya praktekkan. Makanya saya cerita histori beberapa perusahaan yang saya bangun. Ini adalah semuanya awalnya berkata positif sama IR. Umroh. Ditanya, Mas Ari mau umroh? Mau. Daftar Mas? Daftar. Keluar uang Mas? Nggak keluar uang. Karena uangnya nggak ada. Tapi setelah itu Bapak Ibu, minggu depannya dia begini, 2016. Mas, sampean umroh ya? Loh, kok umroh? Jadi itu leader. Loh Bu, bayar nggak Bu?
Gak usah mas, jadi leader gak usah bayar. Nah terus apa tugas saya? Dampingin jamaah. Terus saya kan gak pernah umroh bu. Gak apa-apa, Mas Adi kan dari Gontor, bisa bahasa Arab. Mas Adi berangkat. Saya berangkat, gak pakai bayar, dikasih uang saku 3 juta. Alhamdulillah. Kok bisa terjadi? Lagi-lagi jurus apa? IRP, relasi. Makanya bertemannya jangan sama guru. Cari orang yang punya telepon, temenan sama dia, makan berasa bareng. Nanti lagi bro, kurang sama nih, udah kamu saja. Tepuk tangan dulu dong. Kalau aku lulus nanti semuanya di sini dikasih voucher 5 juta ya dari saya. Umroh kapan tuh bilang, ini voucher dari Mas Adi 5 juta. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, canggih nggak ilmu IRP? Cakep lah. Tapi kalau mindsetnya negatif nggak bisa. Kalau mas, aku tiap hari mas makannya di sini terus udah, gimana nyari relasi, nggak ada waktu. Jangan negatif. Ada seminar ikut, ada pertemuan pengusaha ikut, ada orang buat travel ikut, ada rumah baru lihat. Gitu. Kalau teman kita itu mohon maaf banyak yang belum kaya, cari teman yang kaya. Karena dari tadi saya membahas relasi. Loh mas, teman yang mana gimana? Dideret apa? Jangan dideret, kasihan. Tambah teman baru. Ya tadi Pak LSM, dijagain aja. Tambah sing anyar Pak. Tepuk tangan semuanya ya. Ini produk yang saya buat pada tahun 2014 menggunakan metode smart selling. Kita hari ini bahas 2 aja, IRP dan smart selling. Mas, ini apa? Ini vitamin otak. Saya jual harga 100.000 pertama kali, nggak laku. Saya jual 300, laku keras. Loh. Gimana ini? Kok bisa? Itulah Indonesia. Yang murah nggak laku. Saya bingung Bapak Ibu. Saya tuh kasihan. Ya Allah, aku sebati kisah saya bu, tak jual 100.000 aja. Nggak laku Pak. Tiba-tiba mentor saya bilang nih, udah kamu jual 299. Berapa? Makanya kalau Bapak Ibu beli ke Bululut 299. Nah, Bapak Ibu, kok bisa dijual 299? Ada 3 strategi marketing. Berapa sebenarnya? 3. Smart selling belum saya bahas, kita masuk smart marketing. Pertama, BER, bundling marketing, emotional marketing, limited marketing. Bundling, jadi OSB ini saya bundling sama CD, software menghafal cepat. Jadinya apa? Harganya bisa, value-nya nambah. Terus saya jual apa? Pakai emosi. Anak Anda mau pintar, anak Anda mau menjadi penghafal Quran. Saya memberikan sebuah nilai selling, unique selling point-nya itu adalah anak cerdas, emosional lebih. Terus limited marketing, dijualnya terbatas, tidak ada di apotek. Paham ya? Ini teknik marketing. Nanti ibu kalau punya usaha aja, gak usah modal, pakai relasi. Kamu punya apa? Aku punya pentol nih, aku punya dimsum. Wis ini tak jual. Pakai teknik ini. Bapak Ibu, perhatikan. Bisnis itu nggak mesti punya produk. Produk orang kita ambil, kita jual. Nanti kalau banyak duit, baru produksi. Ini belum banyak duit, udah produksi, pusing nantinya. Karena banyak hal yang kita harus pikirkan ketika produksi. Ya. Sekarang kita bahas smart selling.
Yang pertama adalah Brutus, British, brojol, brogol, bromo, broadcast, bos. Brutus, British, brojol, brogol, bromo, broadcast, bos. Brutus berani, optimis, modal, status. Tulis. Berani, optimis, modal, status. Nggak usah lama-lama. Abis ini bikin status. Yang mau umroh hubungi saya. Mas Haji, kalau selain Twitter apa? Ibu ngajar 5, tak gratisin 1. Ini nggak ada. Berapa? Ngajak 5 free 1. Dah. Ibu lagi bilang, siapa yang mau umroh hubungi saya. Bawa 5 orang, gratis apa? 1. Kok bisa Mas Haji ngasih sama guru di sini? Kan sudah relasi kita. Tepuk tangan dulu dong. Ngajak 5 gratis. British, berani, optimis, modal, selebritis. Modal selebritis. Kalau punya produk, jangan ditaruh foto biasa. Sampingnya ada artis. Endorse. Brojol, berani, optimis, jempol orang lain. Apa itu? Punya reseller. Berani, optimis, jempol orang lain. Maksudnya punya apa? Reseller. Saya hari ini sih, tapi reseller saya di Indonesia semuanya sedang jualan. Ada yang di TikTok, ada yang di Live, ada yang di Shopee, ada yang di Marketplace, semuanya sedang berjalan. Brogol, berani, optimis, gaya orang luar biasa. Tulis. Gaya orang luar biasa. Gimana tuh Mas Arji? Produknya nggak laku, dia foto. Alhamdulillah sudah 5 yang saya packing. Cuma di packing toh. Tapi nggak bohong, 5 yang saya packing. Akhirnya orang bilang, Masya Allah, laris, nggak laris, belum ada yang beli gitu. Saya sering Pak, mohon maaf, waktu saya mau beli rumah, itu rumah contoh semuanya saya cobain kasurnya, saya cobain kamar mandinya. Ini gaya orang luar biasa, maksudnya itu orang gila. Tapi ya boleh negatif. Kok bisa Mas Adi? Ketika kita merasa yang saya packing, akhirnya orang bilang, Masya Allah, laris, nggak laris, belum ada yang beli gitu. Saya sering Pak, mohon maaf, waktu saya mau beli rumah, itu rumah contoh semuanya saya cobain kasurnya, saya cobain kamar mandinya. Ini gaya orang luar biasa, maksudnya itu orang gila. Tapi ya boleh negatif. Kok bisa Mas Adi? Ketika kita merasa sesuatu, itu feel kita akan lebih dekat. Lihat mobil baru, cobain setirnya, walaupun kita belum beli, itu namanya emosional dapat. Ini gaya orang luar biasa, di luar dari logika. Tapi itu terjadi. Paham soal sini? Oke. Bromo, berani, optimis, modal demo. Presentasi. Jangan pendiam kalau jadi pengusaha. Orang diem tuh gak ada temennya. Ngomong, presentasi. Ngomong ke temennya, aku punya umroh loh. Kok bisa? Mas Ardi ngasih aku bisnis umroh. Aku punya herbal loh. Kok bisa? Mas Ardi ngasih aku bisnis herbal. Aku punya kampus, kok bisa? Mas, aku partnernya Mas Ardi Gunawan yang di Jakarta itu. Pokoknya setelah ini Bapak Ibu, yang di depan saya punya 4 bisnis. Punya berapa bisnis? Mau nggak? Mau gratis atau bayar? Ya, kalau ada yang gampang kenapa dipersulit? Nanti di akhir saya kasih tahu. Broadcast, modal broadcast. Jam yang paling efektif buat broadcast jam 6 pagi sama jam 7 malam. Kenapa? Orang nggak berantakan di pesawat, nggak berantakan di kereta, udah tenang di rumah. Yang menerima pesan itu udah, wah ini jualan. Kalau mau broadcast jamnya
jam 6 atau jam 7 malam. Itu otak manusia lagi tenang. Lalu yang terakhir, bos. Berani, optimis, senyum, salam, sapa, sentuhan personal, silaturahim. Kasih dulu. Ya, senyum, salam, sapa, sentuhan personal, dan silaturahim. Oke. Sekarang simpen nomor WhatsApp saya 0822 58 56 67 20. 0822 58 56 67 20. Kode untuk bersama. Jangan ada yang nyimpen di buku itu sampai kiamat udah dibuka, langsung di HP. 0822 5856 67 20. Mas AG. Relasi. Mau usah kasih bisnis sekarang, biar kontraksi, biar semangat. Oke. Halo FC. Sudah simpan semua nomornya? Kalau sudah, sekarang ibu bapak saya kasih 4 bisnis, tapi pilih 2 aja. Ada herbal, ada pelatihan, learning center dan kampus, ada food and beverage, ini frozen food, ada travel umroh haji. Ini kalau bayar mahal. Sekarang herbal, apa ini kampus ini saya harus digital. Jadi nggak perlu ketemu muka. Ibu punya orang didaftarin, ibu tak kasih komisi. Ya. Nah, komisinya lumayan per orang. S1, S2. Ini frozen food, ini travel. Nah sekarang pilih mana yang mau ibu ambil. Semuanya gratis, nggak pakai bayar. Herbal, kampus, F&B, travel. Nama pasti pilih 1 atau 2. Herbal, kampus, F&B, travel. Herbal, kampus, F&B, travel. Ya, nanti katalognya saya kasih, Pak, silakan. Pak, kasih kalau 4 artinya, maksimal 2 lah. Herbal, ada kampus, ada F&B, ada travel. Ya, ini herbalnya tuh, banyak sekali ya. Nanti ambil barangnya di itu dulu, saya kirim nanti barangnya. Jadi Bapak nggak usah ini. Ada herbal, ada kampus, ada F&B, ada travel umroh haji. Pilih. Saya coba cek. Oke. Nama spasi pilihannya. Nama spasi pilihan. Ini tandanya Bapak Ibu action, jangan lama-lama. Novi frozen food. Yo, WhatsApp aja. Pilihnya salah satu atau 2. Ada herbal, ada kampus digital, ya, learning center atau kampus, ada F&B frozen food, ada travel umroh haji.
sekarang. Ya, Anda nggak juara pun nggak tak marahi. Herbal, kampus, regional. Saya ada haji, itu komisinya itu 20 juta per jamaah haji. Kalau umroh 3 juta. Kalau kampus 1 juta. Kalau herbal 100.000. Gak modal loh. Oke, Mas, aku belum WhatsApp sekarang. Kalau WhatsAppnya habis zuhur nggak saya terima. Sekarang saya tungguin. Mu Saidah Pak Rudi herbal frozen food. Mu Fraidah Atmaja. Nah, saya tunggu nih. Ayo Pak sekarang. Kenapa masak ini? Karena kalau action itu nggak boleh lama-lama. Nanti semangatnya hilang. Nafi masuk, Faik masuk. Kampus sama travel Nafi boleh. Frozen food, oh ada ini ya, ada yang suka makanan ya, atau suka makan. Mas Agung, wah sih yang jemput saya nih, masya Allah orang baik ini. Mana lalu? Di belakang ya. TK Salimahrani herbal dan frozen food sama travel umroh. Kampus dan travel, kampus travel. Kita nggak tahu, orang tuh marketing dulu, nanti tiba-tiba Allah kasih rezeki. Haji itu wajib Pak untuk kita. Haji itu wajib. Makanya minimal sekarang lihat dulu, jadi agent dulu, toh gratis nggak bayar. Saya nggak pulang sebelum semuanya absen. Ayo, kalian orang mau sukses harus dipaksa. Apa sudah bayar? Udah. Mas sudah, mantap, kan udah ya. Masih jomblo Mas ya? Sudah, mantap, sudah, sudah. WhatsApp, mantap. Pak, WhatsApp Pak, bukan SMS Pak. Enggak ada SMS Pak. WhatsApp. Oke. Tak sampai satu, orang masuk sistem di bahasa. Bapak sudah Pak? Sudah, dia sudah? Atau saya apalagi di foto masih muda, jangan ditanya beda ya. Mas dulu Pak, kalau saya tahu. Sudah Pak? Sudah. Nah, mantap Pak, mantap. Sudah Pak? Sudah sendiri Mas? Mantap. Ya Pak? Oke. Sambung Pak. Sambung. Nanti saya kirimkan profil ya. Sambung Mas. Sambung Pak. Oh belum? Boleh Pak, tidak apa-apa. Sambung Pak. Sambung dulu. Bisa? Sambung Bu. HP-nya mana Bu? Kita sedih ya, sambung Pak. Oke, mantap. Sampaikan pengawalan dulu ya. Sambung. Oke, sudah Bu, sudah. Empat ya? Dua ya. Sudah Ibu? Sudah semua Bu? Saya kasih jurus terakhir boleh? Catat. ATK. Azan, tinggalin kerjaan. Gak usah masih ngetik-ngetik kalau azan, tinggalin. Kalau pengen diijabah doanya, tinggalin. Azan, tinggalin kerjaan. Yang pertama. Yang kedua, makan tidak misalkan nasi walaupun satu butir. Oke, catat. Yang ketiga, tidak merokok. Catat dulu aja, nanti bertahap, nggak langsung. Yang keempat, tidak nonton drama Korea atau India. Yang kelima, tidak tidur setelah subuh. Kalau mau tidur habis jam 10. Ya. Yang keenam, berbakti sama orang tua dan pasangan.
Ya, yang terakhir, yang ketujuhnya, tidak main game online. Sedekah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita bisa jumpa lagi. Setelah ini kita praktek ATK apa? Azan, tinggalin kerjaan. Saya tutup dan baca lafaz majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon Ibu tutup, habis itu kita yang laki-laki fungsi semua. Baik, terima kasih untuk Mas Abi atas ilmunya. Kita tutup pertemuan hari ini.